tindak lanjut dari kampus terkait peristiwa semalam. Ya, artinya kita tentunya menegaskan bahwa kami menolak anarkisme. Tentunya pimpinan perguruan tinggi Universitas Islam Bandung perlu menyampaikan konferensi pers pada pagi ini, dan kami meyakini bahwa lahirnya Unisba itu adalah hasil dari perjuangan para tokoh-tokoh agama, dan tentunya dalam menjalankan misinya Unisba senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan kepada umat. Unisba terkenal sebagai kampus biru, kampus perjuangan, dan tentunya perjuangan ini bukan perjuangan yang tanpa arti, perjuangan yang menjalankan hak dan kebatilan. Nah, di tengah situasi dan dinamika yang berkembang saat ini, tentunya Unisba tetap berkomitmen untuk memberikan layanan, bantuan sebagai komitmen kepada umat. Siapapun yang terluka pada saat demo, maka kami punya kewajiban untuk membantu korban demo ini sehingga kami membuka posko evakuasi korban demo. Namun demikian, di tengah perjalanannya tentunya berbagai hal itu mungkin saja terjadi. Ya, seperti halnya kejadian tadi malam, demo itu sudah berakhir pada jam 17. Ya, 17.00 mereka sudah, para pendemo itu sudah balik ke tempatnya masing-masing, kembali ke tempatnya masing-masing. Namun demikian, ada beberapa massa yang tetap bergerombol. Nah, sehingga potensi untuk kerusuhan itu bisa jadi secara spontan itu terjadi. Dan tentunya Unisba sebagai kampus perjuangan menolak kriminalisasi, menolak anarkisme, dan juga menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, penjarahan maupun tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, pimpinan Universitas Islam Bandung senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan tentunya relevan dengan kejadian yang sedang berlangsung, dengan menempatkan keselamatan seluruh pihak. Umat itu adalah yang paling utama, dan kami tetap berkomitmen untuk menjaga keselamatan umat, khususnya Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung sebagai prioritas utama. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam konferensi pers pada pagi ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada media yang sudah meliput kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadikan amal baik untuk kita semua, karena kita sedang berjihad untuk jalan kebaikan. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau semalam itu kejadiannya, apakah ada mahasiswa yang juga ikut menjadi korban? Karena kan masih ada mungkin mahasiswa atau tim medis yang berdiam ketika ada polisi menembakkan gas air mata. Oke, saya akan coba bagi dalam sequence gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa demo itu berakhir pada jam 17.00. Nah, korban itu sudah mulai berdatangan itu pada kalau tidak salah masuk itu pada jam 17.20. Itu sudah ada korban. Ya, sudah ada korban. Nah, posko itu buka sampai korban itu selesai ditangani. Ya, nah, proses penanganan korban itu berakhir pada jam 8.30. Ya, jam 8.30 sampai jam 9 itu masih ada korban yang napasnya masih sesak dan lemas gitu ya. Itu sudah selesai kita bantu, kita tangani, kita evakuasi, dan selamat mereka dijemput oleh keluarganya. Nah, posko tutup di jam 9.00. Nah, kejadian semalam, kalau kita lihat waktunya, mohon nanti dikoreksi, seingat saya itu mulai jam 21.30. Itu secara masif. Kenapa demikian? Nah, kami coba mencari informasi kenapa itu kerusuhan bisa terjadi sampai dini hari. Ya, ternyata yang tadinya
pendemo itu pulang jam 17.00 dari gedung DPRD ke kampusnya masing-masing. Nah, di luar dugaan massa yang lainnya itu bergerombol dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya, dari mulai ada katanya di Jalan Trunojoyo, kemudian masuk ke Jalan Sundarjana, kemudian di Taman Radio. Di Taman Radio juga ada gerombolan dan mereka memblokir jalan dari Taman Radio, kemudian Purnawarman, Simpang Haryang Banga atau Rangga Gading, kemudian di jalan di depan gedung LPPM, ya, sampai di Taman Sari atas di ujung memblokir jalan Taman Sari, plus di Taman Sari bawahnya depan gedung Tunpas. Gerombolan itulah yang menjadi pemicu sebetulnya yang dalam tanda petik di medsos itu disebutkan aparat polisi menyerang kampus Unisba gitu kalau tidak salah tagline-nya. Itu adalah sebagai akibat dari yang bergerombol tadi. Dan sweeping itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Itu sepanjang pengamatan saya dan sampai tadi pagi kami jam 4 itu melakukan sweeping di kampus. Ya, jadi kami ini ada beberapa termasuk saya belum pulang ke rumah. Ya, keluarga khawatir ini ada apa ini terjadi karena di medsosnya rame gitu ya. Bapaknya selamat enggak? Ya, alhamdulillah ada pers ini bisa mengklarifikasi semuanya. Nah, itulah yang menyebabkan kerusuhan tadi malam. Ya, sehingga informasinya berkembang menjadi liar. Begitu kan ya. Nah, masa itulah yang di-sweeping oleh aparat kepolisian. Karena ini kan bukan area kampus kita. Ini adalah area publik ya. Namanya juga Jalan Taman Sari, bukan Jalan Unisba. Jalan Haryang Banga, bukan Jalan Unisba. Ya, jalan juga di sana Rangga Gading, Rangga Malela itu bukan jalannya Unisba. Itu jalan umum yang diblokir oleh segerombolan tadi. Wallahu alam siapa yang memblokirnya, tetapi masa ada di situ. Ya, masa ada di situ dan beredar di sekitar kampus kita. Pak, Nah, apakah saat kejadian masa itu masuk ke kampus-kampus sendiri? Karena kan tadi disebutkan bahwa kampus Unpas dan kampus Unisba ini hanya menerima mereka yang sakit atau yang menjadi korban. Nah, apakah masa itu juga masuk ke kampus sehingga ke aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke dalamnya? Nah, ini yang menjadi poinnya. Itu secara otomatis disisir dari mulai atas, ya, Taman Radio, kemudian di blok di Purnawarman itu masih ada persimpangan, mereka masih berkumpul, begitu ya. Kemudian dipres lagi di blok sampai ke simpang itu apa namanya Taman Segitiga depan LPPM, jalan Taman Segitiga itu di blok di sana dan otomatis ke sini. Nah, pelariannya ya kemana lagi kalau tidak lari ke tempat yang paling aman. Nah, karena memang kampus Unisba itu adalah kampus umat, kampus perjuangan, boleh jadi mereka menganggap itulah yang paling aman. Dia loncat pagar, ya, dia loncat pagar dan membuka paksa gerbang utama Unisba. Jalan Taman Sari 1 akhirnya terbuka jalan itu untuk masuknya para pendemo. Nah, logiknya kalau pendemo itu mahasiswa jam 17 sudah dibubarkan, begitu kan ya? Nah, itu kan sudah aman sebetulnya. Tetapi kenapa harus terjadi sampai larut malam? Nah, ini yang perlu kita waspadai semuanya. Motif apa yang ada di balik itu sehingga mereka standby sampai larut malam. Kampus kita punya memiliki keamanan, artinya tidak perlu lagi diamankan. Ya, kampus kita semuanya terjaga, ngapain juga dijaga oleh orang-orang yang bukan kewajibannya untuk menjaga. Berarti pihak Unisba membantah bahwa yang membuat rusuh itu mahasiswa Unisba atau gimana, Pak? Ya, pertama, bahwa kerusuhan itu boleh jadi sebagian ada mahasiswa Unisba yang baru pulang. Ya kan? Yang baru pulang, karena tadi jam 9, Pak. Kami closing. Ya kan? Kami closing jam 9 untuk evakuasi korban. Boleh jadi ada yang keluar, relawan boleh jadi masih rehat, ya bisa kebayang dari pagi, bukan dari pagi lagi, dari hari Jumat kami buka, ya rasa lelah itu pasti ada, pulang juga takut, ya karena isu yang berkembang dan lain sebagainya, ya tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa Unisba di antaranya,
Tetapi pada umumnya, nah kalau Bapak bisa menyaksikan sendiri, itu aksinya tidak seperti mahasiswa. Ya, aksinya tidak seperti mahasiswa dan dia masuk ke area kampus kita. Ya, qadarullahnya Allah masih menjaga kampus kita aman-aman saja, walaupun ada penembakan gas air mata ke sekelilingnya. Kami memaknai penembakan itu untuk mengurai massa yang bergelombol. Ya. Pak, setelah ditembak gas air mata, lalu selanjutnya gerombolan itu kemana? Lalu kan Bapak bilang ada sweeping, itu seperti apa hasilnya? Hingga akhirnya steril gitu kan, jadi nggak ada. Ya, kami mencoba, ini siapa gitu ya, tapi kita juga tidak tahu. Ya, seperti halnya korban kan menyebutnya mahasiswa, menyebutnya masyarakat umum yang sedang jalan. Ya, kita kan nggak tahu ya, karena kita tidak kita tidak meminta identitasnya. Nah, kami hanya sweeping, ada orang luar yang ada di kampus kita, itu harus silahkan pulang. Nah, itu kita sweeping, kita lakukan mulai dari jam 1 malam ya, Cik ya. Ya, 1 malam ya Pak Wer ya. Jam 1 malam hingga jam 4. Itu betul-betul clear. Ya, jam 2 itu sudah clear, tapi kami tetap jaga di kampus Taman Sari 1 supaya tidak ada masuk lagi massa. Dan alhamdulillah dari jam 4 sampai siang ini, sampai conference ini, kita juga masih diberikan kesehatan ya Pak WR, dan kita akan coba sampaikan laporannya ke Pak Gubernur, kemudian kalau ke Pak Menteri sudah, saya belum, ini sedang mungkin ada telepon masuk ke saya, Pak Gubernur juga ingin mendengarkan langsung klarifikasinya. Ke Pak Wali Kota kami sudah sampaikan seperti apa yang saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Apa ada aparat yang masuk ke kampus pakai seragam maupun sipil? Sepanjang pantauan saya, baik melalui laporan maupun langsung saya lihat di CCTV di sini, karena saya sudah terisolir di sini, ya sudah tidak bisa turun lagi. Kalaupun saya turun, mungkin nanti dianggapnya saya sebagai mahasiswa. Nah, saya mau koordinasi dengan teman-teman di bawah dan saya lihat pantauan di sini. Kami tidak melihat aparat kepolisian walaupun berpakaian preman masuk ke area kampus. Itu murni semuanya demonstran, ya saya sebutkan pendemo yang tadi di sweeping masuk ke area kampus, begitu. Kalau Bapak lihat ada yang diamankan nggak Pak ketika setelah disterilkan terus keluar? Dari area kampus ini saya tidak melihat. Jadi mereka murni melakukan sapu bersih, itu membersihkan gerombolan saja. Ya, membersihkan kumpulan-kumpulan itu supaya tidak lagi berkelompok yang nantinya mungkin ada pemicu yang lainnya membuat anarkis lagi. Itu hanya bentuk pengamanan yang saya amati, yang saya lihat begitu ya. Sampai jam berapa itu? Kalau yang sweeping itu sampai jam 12 ya Neng ya? Ya. Pak Dekan di sini, Pak Dekan. Pak, ada korban nggak dari mahasiswa sendiri dengan tembakan gas air mata itu Pak? Gas air mata yang dilakukan di area kampus, Ya. itu sepengetahuan saya itu tidak ada. Ya. Tetapi kalau korbannya yang kejadian dari DPRD masuk ke sini sampai jam 9 itu beragam, Mbak. Ya, beragam case-nya. Untuk jumlah korban yang tercatat semalam itu berapa? Kondisi korbannya sekarang bagaimana Pak? Dibanding dengan tanggal 29 hari Jumat ya, dibanding dengan hari Jumat itu 208 korban. 208 korban, kemudian 6 korban itu kita rujuk ke rumah sakit, gitu ya. Nah, yang sekarang itu, yang tadi malam itu tidak lebih dari ya sekitar 62 korban. Ya, karena memang waktunya pendek juga. Ya, kalau tanggal 29 itu kan panjang di sananya, ya di gedung DPRD-nya. Kalau kemarin kan cuma sampai jam 17, itu kemudian mereka balik. Sehingga korbannya tidak terlalu banyak, 62. Keluhannya apa Pak? Keluhannya sama, satu sesak napas, ya kemudian juga ada juga yang terkena pukulan, Mbak. Oh, yang dibawa ke rumah sakit kondisi sekarang gimana? Kalau yang saya tahu kebetulan ada mahasiswa Unisba juga yang sobek di sininya karena pukulan benda tumpul, itu sudah dengan keluarganya sudah pulang, ya ditangani di Sariningsih.